Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Puji nama Tuhan. Seberapa kita yang hadir pagi hari ini, kita mau bersama-sama membawa korban persembahan kepada Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Percaya pagi hari ini kita semua boleh dikuatkan, amin. Kita mau siapkan hati kita masing-masing. Kita mau angkat satu pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Menyembah yang
pagi hari ini. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ku sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ada bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat. Haleluya, haleluya. Dengan kasih Kristus, Bapak Ken berdoa untuk doa pembukaan. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, saat kami datang menghadap kekudusan-Mu Tuhan, kami menyadari dan mengakui keberadaan kami sebagai manusia berdosa. Ada banyak hal dalam hidup kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang seringkali menyakiti hati Tuhan, melukai perasaan-Mu. Itu sebabnya saat pagi hari ini dengan segala kerendahan hati kami mohon pengampunan-Mu Tuhan, atas segala kesalahan dan dosa yang kami buat melalui pikiran, perasaan, perbuatan, perkataan, sikap hati dan sikap hidup kami, supaya kehadiran kami di tempat ini berkenan di hadapan-Mu. Kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan, bukan hanya melalui pujian yang keluar dari mulut kami, tapi melalui keberadaan hidup kami. Apa yang kami ucapkan, kami perbuat dalam hidup kami hari lepas hari. Kami menyadari itulah sesungguhnya menjadi ibadah kami, penyembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau pagi hari ini Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk datang beribadah. Ampuni kalau ada motivasi yang salah, ada orientasi yang keliru dalam hidup kami saat kami datang beribadah. Kami datang beribadah bukan supaya Tuhan memberkati kami. Kami datang beribadah bukan supaya Tuhan menyembuhkan sakit kami. Kami datang beribadah bukan supaya Tuhan menolong kami, melepaskan kami dari segala kesulitan hidup kami. Tapi kalau kami datang beribadah kepada-Mu Tuhan, itu karena kami rindu bersekutu dengan Engkau. Kami rindu mengalami Engkau dalam hidup kami, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan kami yang mulia Yesus Kristus.
yang telah mati bagi kami, menebus dan menyelamatkan kami dari segala dosa kami. Itu sebabnya Bapa, layakkan kami untuk menyembah Engkau, layakkan kami untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, Engkau ambil alih ibadah kami dari awal hingga akhirnya, supaya segala sesuatu yang kami lakukan sepanjang ibadah kami ini menyenangkan hati Tuhan. Urapi setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah Tuhan pilih dan percayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan pagi hari ini. Pakai mereka untuk membawa setiap jemaat masuk dalam hadirat Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Taruh perkataan-Mu dalam hamba-Mu Tuhan. Kami rindu mendengarkan kebenaran yang sesungguhnya. Firman Tuhan, perkataan Tuhan sendiri, bukan hikmat manusia. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami siap beribadah, kami siap memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita masih tetap bangkit berdiri, puji nama Tuhan. Boleh kasih salam tanpa harus menyentuh. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita membesarkan nama Tuhan karena Tuhan Yesus yang selalu baik. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Besarkan nama Tuhan.
kesaksian kita. Haleluya. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, haleluya, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, haleluya, oleh darah anak domba, haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk, Bapak Ibu yang terkasih. Saya buka ruang kesaksian, ada yang mau bersaksi? Kalau tidak ada, kita mau memberikan yang terbaik, kita memberikan persembahan. Kita mau bersama-sama berdoa. Saya minta Nel pimpin dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami naikkan puji dan syukur kami pagi hari ini Tuhan kepadamu. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan. Mari Tuhan tolong setiap kami supaya kami boleh memberikan yang terbaik kepadamu ya Tuhan. Memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, Tuhan yang tahu setiap isi hati kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang beracara, Tuhan yang pegang kuasa, bahkan Tuhan yang hadir di tengah ini bersama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian yang mengatakan bahwa Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolong. Haleluya. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi, akan berubah untuk
selamanya. Ku tetap percaya. Katakan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangku dan peliharaku seumur hidupku. Yang bang bangkit berdiri Bapak Ibu, katakan Tuhan selalu menolong, selalu menjaga. Haleluya. Haleluya. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolong, selalu menjaga. Kau mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku. Haleluya. Ku percaya Kau mengenyangkan kami, Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu. Kita mau siapkan hati. Kita mau dengar firman Tuhan yang akan memberkati kita pagi hari ini. Dan kita mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus yang akan menjadi kekuatan yang baru bagi kita. Haleluya. Kita mau siapkan hati. Kiranya Roh Kudus membajak setiap tanah hati kita pagi hari ini, agar firman Tuhan boleh bertumbuh, tertanam, bertumbuh subur dan berbuah lebat. Haleluya. Kita mau katakan, Tuhan, tanpa Engkau Tuhan kami jatuh. Tanpa Engkau bersama dengan kami gak mampu. Haleluya. Pagi hari ini kita mau katakan, Tuhan bimbing setiap kami, setiap langkah kami. Haleluya. Bimbinglah daku, ya Tuhan. Haleluya. Di sepanjang jalan
Amin, amin, amin. Haleluya. Agar kami tidak tersesat, Tuhan. Di doa kami Bapa, bimbing kami. Haleluya. Bimbinglah aku, ya Tuhan. Haleluya. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu Tuhan, firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Katakan, tanpa-Mu Tuhan, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku. Katakan, tanpa-Mu Tuhan, kami jatuh. Oh Tuhan, haleluya. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku. Kita katakan kepada Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kita mengatakan kepada Tuhan pagi hari ini, sungguh Tuhan, tanpa Engkau kami pasti jatuh. Kita mau katakan, Tuhan, tanpa Engkau Tuhan, kami gak akan pernah bisa berbuat apapun. Di hari ini kembali kita mau katakan sama Tuhan, Tuhan Yesus yang baik, bimbing. Katakan, tanpa Yesus, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku. Haleluya. Ku kan jatuh. Roh Kudus, haleluya, ambil alih hidup kami. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh.
Benar Tuhan, tanpa Engkau kami akan jatuh. Tanpa Engkau kami akan tergelincir. Sebab itu pegang tangan kami. Atur langkah kami. Supaya kami boleh berada di dalam rencana Allah. Karena rancangan-Mu adalah rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Dunia di mana kami berada semakin hari semakin menakutkan, mencemaskan, membuat kami gelisah, membuat kami khawatir. Tapi kami percaya pagi hari ini ketika Yesus memegang tangan kami mendapat kekuatan yang baru. Sebab itu Tuhan, sebelum kami makan minum tubuh dan darah Yesus, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Roh Kudus, Engkau yang empunya firman, Engkau berbicara pagi hari ini. Engkau menyatakan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami, supaya kami boleh mempersiapkan diri menjelang kedatangan Yesus yang semakin dekat. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau, saatnya Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima firman Allah. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Pagi hari ini banyak yang tidak hadir karena sakit. Ibu Gembala sendiri nggak bisa hadir karena kemarin batuk-batuk terus. Dia sejak kena COVID itu seperti ada dahak yang mengganjal di lehernya. Jadi sepertinya mau keluar tapi nggak keluar. Jadi saudaraku sekalian mengganggu sekali. Karena sebentar-sebentar dia harus mengeluarkan dahak dengan suara yang keras. Karena sepertinya susah mau keluar. Ya, jadi memang dalam perubahan cuaca dari musim penghujan akan masuk ke musim panas, itu biasanya ada banyak sekali yang mengalami gangguan kesehatan. Apalagi kalau kondisi tubuhnya, staminanya kurang kuat, ya, saudaraku sekalian gampang sekali sakit. Tapi puji Tuhan, seberapa kita yang ada pagi hari ini, kita bersyukur, haleluya. Kalau kita boleh ada di rumah Tuhan, dan kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita akan mendengar firman Tuhan sebelum kita makan minum tubuh dan darah Yesus. Berulang-ulang saya katakan tubuh dan darah Yesus itu luar biasa khasiatnya, saudaraku sekalian. Ya, sebab itu rugi kalau kita tidak bisa menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Pagi hari ini saya ingin berbicara tentang hidup oleh percaya. Banyak orang hidup sudah dengan kekuatan sendiri, dengan akal sendiri. Tapi pagi hari ini Tuhan minta kita supaya kita hidup dengan percaya. Hidup oleh percaya. Karena dengan demikianlah akan membuat kita kuat menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, situasi yang sulit seperti sekarang ini, ya, membuat banyak orang menjadi gelisah. Saya rasa saudara juga pernah mengalami gelisah. Orang yang gelisah itu biasanya susah untuk tidur. Nggak ada nafsu makan. Ya, saudaraku sekalian, orang yang gelisah itu enak. Walaupun di atas meja ada banyak makan menu yang hebat, yang enak, tapi nggak ada selera makan. Ya. Nah, saudaraku sekalian, kalau sudah nggak ada selera makan, kemudian sulit tidur, itu yang akan menimbulkan 3S di dalam kehidupan kita. Ya, kita mulai stres, stroke, akhirnya stop. Itulah 3S. Ya. Nah, sebab itu pagi hari ini saudaraku sekalian, supaya kita terhindar dari gelisah,
Ada ayat firman Tuhan yang kita baca di dalam Yesaya pasalnya yang ke-28. Yesaya pasal 28 ayatnya yang ke-16. Yesaya pasal 28 ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Haleluya. Ayat ini menghibur kita pagi hari ini. Ayat ini memberikan kekuatan kepada kita. Ayat ini akan, saudaraku sekalian, membuat kita tidak gelisah. Nah, sebab itu kata firman Tuhan, sesungguhnya aku meletakkan sebuah dasar di Sion. Sebuah batu yang teruji. Sebuah batu penjuru yang mahal. Suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan. Haleluya. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Allah berbicara melalui Nabi Yesaya. Dia berkata bahwa Allah meletakkan sebagai dasar di Sion. Siapakah Sion itu? Sion itu adalah gereja. Sion itu adalah saudara dan saya. Ya. Nah, saudara dan saya sebagai gereja, kita dibangun di atas sebuah dasar. Ya, kita dibangun di atas pondasi. Saudara lihat gereja ini bisa berdiri kokoh karena pondasinya kuat. Ini pondasinya 1 kali 2 meter setiap tiangnya, saudaraku sekalian. Itu sebabnya bangunan ini berdiri kokoh. Begitu juga, saudaraku sekalian, gereja Tuhan. Saudara dan saya kita dibangun di atas satu dasar. Ya. Firman Tuhan katakan, yaitu batu yang teruji. Sebuah batu penjuru yang mahal. Yang tidak ternilai. Suatu batu penjuru yang mahal. Suatu dasar yang teguh. Sebab itulah siapa yang percaya tidak akan gelisah. Ketika saudara dan saya dibangun di atas dasar batu penjuru yang sangat mahal, itu membuat kita tidak gelisah. Karena kita hidup di masa-masa sulit, kita hidup di dunia yang berubah terus. Perubahan dunia begitu luar biasa. Ya. Perubahan dunia buat banyak orang, saudaraku sekalian, kesulitan menghadapi kehidupan. Dan apa yang firman Tuhan harus digenapi. Ya. Jadi saudara lihat bagaimana dunia ini terus berubah. Ya, apalagi sekarang di era iptek, ya, di era digital, saudaraku sekalian, dunia begitu, teknologinya luar biasa. Tapi saudaraku sekalian, kemajuan teknologi justru kalau kita membuat banyak orang menjadi susah.
Nah, contohnya saja saudara sekalian, dulu ibu-ibu kalau masak kan pakai kompor minyak. Maka banyak orang buka usaha bikin kompor minyak. Apalagi kalau saudara ke Jatinegara, sepanjang jalan raya itu tukang kompor. Mereka bikin kompor dari kaleng. Sekarang usahanya tutup. Karena sudah nggak ada minyak tanah. Ya, pemerintah anjurkan supaya pakai gas. Jadi saudara lihat perubahan-perubahan dunia ini membuat manusia banyak menjadi gelisah. Banyak orang pengangguran sekarang. Dulu orang pakai mesin tik manual. Maka ada tukang servis. Dulu ada jemaat kita satu, ya kerjanya servis mesin tik. Tapi sekarang saudaraku sekalian, orang nggak pakai mesin tik manual lagi. Jadi lagi banyak bertambah pengangguran. Jadi kita lihat kemajuan teknologi itu banyak membuat orang menjadi sengsara. Dan semua ini menggenapi nubuatan Nabi Daniel. Kalau saudara baca dalam kitab Daniel pasal 12 ayat 4, di situ jelas dikatakan ilmu pengetahuan akan bertambah. Ya. Dunia akan menuju dunia yang modern. Sekarang aja anak-anak saudara lihat mainannya apa. Ya. Semua anak-anak sekarang saudaraku sekalian, permainannya canggih semua. Beda dengan zaman kami dulu. Ya. Nah, itu membuktikan bahwa dunia ini sedang dalam perubahan yang pesat menjelang kedatangan Tuhan. Jadi inilah salah satu tanda bahwa Yesus akan segera datang. Karena apa yang dinubuatkan di dalam firman Allah semuanya digenapi. Tanggal 11 Januari 22. Fakultas Kedokteran Universitas Maryland di Amerika berhasil mencangkokkan jantung babi ke dalam tubuh seorang pasien 57 tahun. Saudara bayangkan, hebat luar biasa. Ya, ilmu pengetahuan sekarang. Hebat luar biasa kemajuan teknologi. Jantung babi bisa dicangkokkan ke manusia sekarang. Cuman saya pikir ini dia bisa bertahan berapa lama nih hidupnya. Jantung babi bisa dicangkokkan ke tubuh manusia. Luar biasa. Tapi persoalannya bisa bertahan berapa lama orang tersebut. Karena di dalam tubuhnya ada jantung babi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita lihat perubahan sekarang luar biasa. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus tidak lama lagi akan datang. Sebab itu saudaraku sekalian kita mau hidup dengan percaya. Hidup oleh percaya. Manusia zaman purba memakai batu sebagai peralatan. Tapi sekarang saudara, semuanya pakai robot. Dulu orang kalau naik pohon kelapa, saudara tahu bukan kalau orang naik pohon kelapa kan dia peluk pohon kelapa dengan kedua kakinya dia naik ke atas. Sekarang enggak saudaraku sekalian. Tinggal pencet, dia duduk di atas sadel seperti sadel sepeda. Kemudian dia pencet tombol, naik ke atas. Hebat luar biasa. Ya. Jadi saudaraku sekalian, ini menunjukkan ya, bahwa dunia sedang menuju perubahan yang luar biasa.
Begitu juga alam. Saudara, beberapa hari yang lalu saya baca di YouTube, ya, di Banten gempa bumi luar biasa. Sampai orang yang di mall lagi belanja pegang-pegangan, saudaraku sekalian, semuanya goyang. Dan anehnya itu gempa bumi beruntun. Hari ini di sini, besok di sana, saudaraku sekalian. Ini menunjukkan bahwa dunia ini sudah tua. Ya, saudaraku sekalian. Nah, semua kondisi keadaan seperti ini, saudaraku sekalian, membuat manusia jadi gelisah. Ya. Membuat manusia jadi. Oleh sebab itulah Tuhan datang kepada saudara dan saya. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Jadi kita harus hidup oleh iman. Hidup karena dunia sebentar lagi akan lenyap. Itu kata firman Tuhan. Tapi sebelum dunia ini lenyap, dunia menunjukkan perubahan yang luar biasa. Kalau saudara perhatikan seseorang yang sedang sakit, ya, ketika dia sudah mendekati ajalnya, mendekati mau dipanggil oleh Tuhan, saudara lihat ada perubahan. Tadinya mukanya sepertinya susah sekali, menderita sekali. Tapi mendekati hari-hari di mana dia akan kembali ke rumah Bapa di sorga, mukanya cerah, saudara sekalian. Ya, sepertinya gairahnya timbul. Itu untuk terakhir kali. Beberapa hari kita dengar bahwa orang tersebut sudah kembali ke rumah Bapa. Begitu juga keadaan dunia di mana kita berada ini. Sedang menuju perubahan yang luar biasa. Sepertinya saudaraku sekalian, ya, sangat mengagumkan. Tapi jangan lupa, itulah tanda-tandanya bahwa dunia ini akan berakhir. Dulu orang ketika mau berpergian jalan kaki. Saudara lihat Yesus ketika dia menginjil dari satu desa ke satu desa, dari satu kota ke satu kota, dia berjalan kaki. Ya. Andai kata harus naik kendaraan juga, kendaraannya binatang. Keledai, kuda, onta. Tapi sekarang saudara lihat, ada mobil terbang, saudaraku sekalian. Wah, canggih sekali. Iya, sekarang ada mobil bisa terbang seperti pesawat. Jadi kalau kita lihat dengan mata jasmani, sepertinya dunia ini hebat luar biasa. Tapi kalau saudara memandang dengan mata rohani, apa yang firman Tuhan katakan? Semuanya akan lenyap. Sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, firman Tuhan katakan, kita nggak perlu gelisah menghadapi dunia ini. Sebab Efesus patsalnya yang kedua. Mari kita buka surat Efesus patsalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Paulus sedang bicara kepada jemaat Efesus
berarti juga berbicara kepada saudara dan saya pagi hari ini. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ayat 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Mengapa kita tidak perlu gelisah menghadapi perubahan-perubahan yang ada di dunia ini? Menghadapi kesulitan-kesulitan yang semakin sulit? Sebab kita adalah warga kerajaan sorga. Kita adalah keluarga Allah yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus. Inilah alasannya Paulus berkata, kita nggak perlu gelisah. Nikmati saja hidup ini, saudaraku sekalian. Ya, jalani saja hidup ini. Sebab apa yang terjadi itu menggenapi seluruh nubuatan firman Allah. Tapi bagi kita ada jaminan. Maka tadi kita baca dalam Yesaya, orang yang percaya mereka tidak gelisah. Kenapa? Kita dibangun di atas sebuah batu penjuru, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Saudara harus yakin itu. Ya, bahwa kita dibangun di atas dasar Yesus Kristus. Kalau kita tidak meyakini ini, saudaraku sekalian, saudara pasti gelisah. Sebab selalu membuat kita khawatir, selalu membuat kita was-was. Kalau saudara suka buka YouTube, saudara hampir tiap hari ada gempa bumi. Ya. Karena gempa buminya tidak terjadi di Depok, kita aman-aman saja. Tapi saudara-saudara kita yang lain, ya, mereka cemas, mereka khawatir, ya, mereka gelisah. Tapi bagi kita pagi hari ini, saudaraku sekalian, kita mau pegang firman. Haleluya. Karena kita dibangun di atas batu Yesus Kristus yang tidak lekang oleh panas dan tidak lapuk oleh hujan. Itulah Yesus. Di luar Yesus tidak ada jaminan. Karena di luar Yesus semua bisa lekang, lenyap, hilang. Di luar Yesus semua bisa lapuk, bisa hancur, bisa musnah. Hanya orang yang dibangun di atas dasar Yesus, dialah yang sanggup bertahan menghadapi masa-masa sulit. Kita nggak bisa menghindar. Ya, saudara mau lari kemana saja, kita tidak bisa menghindar karena sudah dinubuatkan. Lihat kejahatan manusia sekarang, serem, ngeri ya. Suami bunuh istri, istri bunuh suami, orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua. Kok begitu mudah sih? Ya. Di mana nilai moral
Kalau sampai ada anak tega membunuh orang tua. Tapi firman Tuhan katakan, ya. Jadi nilai moral sekarang sudah merosot, sudah rusak. Kita lihat aja sekarang di Indonesia. Sepertinya kita nggak bisa hidup tenang. Salah ngomong sedikit diadukan, saudaraku sekalian. Salah bicara sedikit dilaporkan ke polisi. Tuhan, jangan saya salah ngomong, salah khotbah. Nanti ada yang tersinggung, ya, saudaraku sekalian, dilaporkan ke polisi. Aneh, saudaraku sekalian, dunia sekarang ini. Ya. Sebab itu mari pagi ini kita mau hidup dengan percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Yesus yang adalah dasar hidup kita. Pondasi hidup kita. Haleluya. Maka hiduplah dengan iman, bukan dengan penglihatan. Sebab apa yang kita lihat sekarang ini semua, saudaraku, semuanya akan lenyap. Apa yang kita lihat dengan mata jasmani semuanya itu adalah tipu muslihat. Sekarang ini penipuan canggih sekali. Ya. Makanya orang gelisah. Punya duit gelisah, enggak punya duit gelisah. Punya duit banyak, penipuan sekarang saudaraku sekalian. Dengan berbagai macam cara. Terus kita mau bagaimana? Hidup atas dasar Yesus Kristus. Itulah yang memberikan jaminan. Saya ingat dalam 1 Raja-Raja ayatnya yang ke-45. Cerita itu, saudaraku sekalian, adalah ketika 3,5 tahun tidak turun hujan, maka Elia berdoa. Kenapa dia berdoa? Karena dia percaya hanya Allahnya yang dapat menurunkan hujan. Nah, ketika Elia berdoa, saudaraku sekalian, dia suruh pembantunya, asistennya untuk melihat tanda-tanda hujan. Biasanya kalau awan gelap, mendung, itu sebentar lagi hujan. Lantas asistennya dia lihat. Dia perhatikan langit. Dia bilang sama Elia, nggak ada tanda. Kata Elia, lihat lagi. Dia perhatikan, saudaraku sekalian. Nggak ada tanda. Kata Elia, lihat lagi yang benar, lihat yang benar. Dia melihat ada awan sebesar telapak tangan. Itu kalau awan sebesar telapak tangan di langit sulit lihatnya, saudaraku sekalian. Ya. Ketika dia bisa melihat itu, maka hujan turun. Apa makna dari peristiwa Elia berdoa untuk meminta hujan? Artinya, saudaraku sekalian, kita jangan mengandalkan penglihatan jasmani. Kalau sekarang ini kita mengandalkan penglihatan jasmani, sepertinya masa depan kita suram. Kita harus memakai mata rohani. Baru saudara bisa melihat masa depan yang penuh pengharapan. Haleluya. Kalau kita memakai mata jasmani sepertinya nggak punya pengharapan. Ini saudara, coba saudara pergi ke mall yang ada di Depok.
tutup semua. Kalau saudara naik ke lantai 2, saudaraku sekalian, semuanya tutup. Kasihan kan? Sepertinya enggak punya masa depan. Membuat orang saudaraku sekalian gelisah. Berbuat apa sekarang ini? Orang hidup kan makannya jalan terus. Makan enggak bisa berhenti saudaraku sekalian. Karena itu kebutuhan tubuh. Ya. Sedangkan income-nya sekarang ada. Apa yang mereka harapkan, saudaraku sekalian, sekarang sepertinya tidak ada tanda-tanda. Maka saya katakan, jangan hidup dengan mata jasmani. Mari kita mau hidup dengan mata rohani. Karena kita dibangun di atas batu penjuru yang sangat mahal, Yesus Kristus. Petrus berkata, kamu diselamatkan bukan dengan emas dan perak, tapi dengan nama Yesus yang sangat mahal, darah Yesus yang sangat mahal. Maka saudara, hargailah perjamuan kudus. Sebab darah Yesus itu tidak ternilai harganya. Hanya orang yang tahu menghargai darah Yesus, dia akan melihat dengan mata rohani di masa-masa yang sulit ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang tidak bisa melihat tanda-tanda zaman. Ini bahayanya kalau kita memakai mata jasmani, kita tidak bisa melihat tanda hujan turun seperti peristiwa Elia. Hambanya berkata, ada. Mana ada tanda-tanda? Perhatikan, tidak ada tanda. Elia katakan, lihat baik-baik. Sekali lagi, mari kita hidup dengan iman. Hidup dengan percaya. Hidup dengan melihat dengan mata rohani. Bukan mata jasmani. Amsal pasal 3. Mari kita buka Amsal pasal 3. Ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadi percaya kepada Tuhan itu harus dengan segenap. Bukan sekedar percaya. Ya, tapi harus dengan segenap. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Ayatnya yang keenam. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Hanya orang yang mau berjalan di jalannya Tuhan, hanya orang yang mau bersandar kepada Tuhan, hanya orang yang percaya dengan segenap hatinya kepada Tuhan, merekalah yang bertahan di masa-masa sulit ini. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, berjalan di jalan kita sendiri, saudara akan gelisah, tiap hari gelisah. Nah, kalau sudah tiap hari gelisah, itu akan menimbulkan 3S tadi. Saudara 2 hari aja nggak bisa tidur, stres saudara. Makanya kita lihat kenapa banyak artis-artis bunuh diri. Ya, karena dia gelisah. Akibatnya saudaraku sekalian, dia coba menghilangkan kegelisahannya dengan konsumsi berbagai macam obat.
Padahal itu racun yang membunuh dirinya. Tapi orang yang menyadari bahwa kita dibangun di atas dasar batu penjuru, bersyukurlah, kata Rasul Paulus. Haleluya. Ya. Bersyukurlah dalam segala hal. Baik waktu suka maupun waktu duka. Jadi ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit ini, kita tetap mengucap syukur. Bahwasanya kita dibangun di atas batu penjuru. Ingat itu, kita dibangun di atas batu penjuru. Haleluya. Dan tadi Yesaya katakan, siapa yang percaya, mereka tidak akan gelisah. Saudara, saatnya sekarang kita mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kita. Sebab firman Tuhan ini adalah dasar untuk kita menjalani hidup ini. Coba saudara lihat sekarang, baru mau narik napas, tiba-tiba muncul lagi COVID-19 yang baru. Apa enggak buat orang gelisah? Apa enggak buat orang stres? Ya. Inilah dunia. Dan bagaimana caranya kita mengatasi keadaan seperti ini? Hidup dengan percaya. Ada lagu, percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Ini yang ngarang lagu. Sebelum dia menciptakan lagu ini, dia berdoa, berpuasa. Beda dengan lagu-lagu ciptaan sekarang. Saudara dengar lagu-lagu ciptaan sekarang, lagu-lagu rohani, nggak ada bobotnya. Sebab mereka menciptakan lagu itu dengan akal pikiran. Ya. Dengan kemampuan mereka, dengan kecanggihan teknologi. Saya waktu melayani Jatiwangi kemarin, tuh pemain bassnya Bapak Gembalanya. Karena pemain bassnya udah dipanggil Tuhan, saudara kalian masih muda. Bapak Gembala gantiin. Saudara tahu bagaimana Bapak Gembala ini main bass? Dia pakai tablet. Dia pakai pemandu. Disetel nadanya. Jadi dia main ngikutin itu. Itulah hebatnya teknologi canggih. Orang bisa main musik. Tapi beda. Orang yang betul-betul Tuhan beri karunia untuk bermain musik. Beda. Kalau nggak ada tablet itu dia nggak bisa main. Tapi kalau Tuhan kasih karunia untuk main musik, dia dengar lagu sebentar aja, dia bisa ngikutin. Jadi saudara lihat, apa yang dari Tuhan dengan apa yang dari dunia berbeda jauh. Haleluya. Ya. Sebab itu mari kita hidup dengan percaya. Sebab ketika kita percaya kepada Tuhan, tidak ada persoalan yang sulit bagi Tuhan untuk menolong kita. Haleluya. Mazmur 46. Mazmur 46. Mazmur pasalnya yang ke-46. Haleluya. Ayat 2 dan 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan,
sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Pemazmur katakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Haleluya. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kita harus percaya ayat ini. Dan kita harus hidup sesuai dengan iman kita ketika kita menghadapi kesesakan, menghadapi kesulitan. Nggak usah gelisah. Datang kepada Tuhan yang adalah batu penjuru dasar hidup kita. Saudara akan nikmati pertolongan Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saya katakan, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar Sion batu penjuru yang sangat mahal, yaitu Yesus Kristus. Jadi, mari kita hadapi hari-hari kita. Ternyata 2022 tidak lebih baik dari 2021. Ya. Dan ini baru bulan kedua, baru Februari sudah sekalian. Kita nggak tahu besok Maret, April. Apa yang akan kita hadapi? Nggak ada yang tahu. Sebab itu Yesaya tadi berkata apa? Orang yang percaya dia tidak perlu gelisah. Mari kita makin cinta akan Yesus. Mari kita makin setia mengiring dan melayani Tuhan. Percayalah saudaraku sekalian. Ketika hati kita gelisah, hati kita cemas, kita datang kepada Dia. Haleluya. Haleluya. Hanya Yesuslah yang dapat menolong dan melindungi kita. Kita bangkit berdiri. Bila hati kita lemah tak berdaya. Kita mau imani firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Glory buat Yesus. Terima kasih. Bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok roboh, hanya ada satu harapan yang pasti, agung dan perkasa sampai selamanya. Bila hati kita, haleluya, bila hati Yesus
Haleluya. Lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok roboh, hanya harapan yang pasti, agung dan perkasa sampai lama. Hanya Yesus, haleluya. Hanya satu nama, hanya satu nama, menegarkan diri. Hanya satu nama, indah tak terperi, nama Yesus, nama Raja segala raja. Bila hati kita, haleluya, bila hati Yesus, haleluya, lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok roboh, hanya ada satu harapan yang pasti, agung dan perkasa sampai selamanya. Hanya satu nama, hanya satu nama yang menggentarkan hati. Hanya satu nama yang menegarkan diri. Amin. Hanya satu nama, indah dan terperi, nama Yesus, nama Raja segala raja. Hanya satu nama, hanya satu nama yang menggetarkan hati. Hanya satu nama yang menegarkan
Kami aminkan pujian ini Tuhan. Seringkali kami mengalami kegelisahan. Seringkali kami tidak berdaya. Seringkali kami putus asa. Seringkali kami hilang harap. Tapi pagi ini firman-Mu datang kepada kami. Kami dibangun di atas satu dasar yang sangat mahal, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu siapa yang percaya kepadanya, mereka tidak akan gelisah. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Firman itulah yang akan memberikan kami kekuatan, memberikan kami semangat, memberikan kami masa depan, memberikan kami pengharapan di tengah-tengah dunia yang semakin sulit ini. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin kami seringkali meninggalkan Engkau. Seringkali kami mau berjalan sendiri. Seringkali kami mengandalkan kekuatan kami. Tuhan ampuni, kami mau belajar berjalan bersama dengan Engkau. Sebab Engkaulah penolong yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami berada dalam mara bahaya, Tuhan, Engkaulah pelindung kami, penolong kami yang setiawan. Terima kasih Bapa. Kami hidup di tengah-tengah dunia yang semakin sulit, dunia yang mengkhawatirkan, dunia yang membuat kami cemas. Kami tidak tahu hari-hari kami Tuhan, tapi kami percaya bahwa ketika kami hidup berjalan dengan iman, maka kami akan menikmati pertolongan Tuhan. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, menjadi kekuatan dalam hidup kami, untuk kami terus berharap dan bersandar kepadamu. Ketika kami berada di atas muka bumi ini Tuhan, kami tidak berjalan sendiri, ada Yesus yang menyertai kami. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, ampuni kelemahan kami, ampuni kekurangan kami, ampuni ketidakmengertian kami, supaya kami tidak berdosa terhadap tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan sambut perjamuan kudus dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Darahnya amat kuasa. Darahnya amat kuasa. Amin. Suci dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebusan, darahnya, darahnya. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya, haleluya, amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya
darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya, darahnya amat kuat, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebusan. Angkat roti dengan tangan kananmu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Angkat cawan dengan tangan kananmu. Cawan ini berisi air anggur yang melambangkan darah Yesus. Darah inilah menyucikan dosa saudara dan saya. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Amin, haleluya. Kasih Tuhan tak berkesudahan, sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih Ilahi. Sementara kita menyanyikan pujian ini, mari kita renungkan kasih Allah. Berapa banyak kali kita mengalami kasih Tuhan. Saat saudara terkapar di tempat tidur karena gangguan kesehatan, Allah datang dengan kasih menyembuhkan saudara dan saya. Ketika
ketika kita tidak berdaya menghadapi persoalan hidup ini, kasih Tuhan datang memberikan pengharapan. Haleluya, haleluya. Makasih Yesus, makasih Tuhan. Bapa aku kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut perjamuan kudus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Percaya saja, percaya saja. Percaya yang beri kita menang, persembahyan dijalankan. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam nama, percaya yang beri kita menang. Oleh percaya, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam dalam, percaya yang beri kita menang. Oleh percaya, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darah, percaya yang beri kita menang. Oleh percaya saja, percaya, percaya yang beri kita menang. Percaya di dalam namanya, percaya yang beri kita menang. Oleh percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam nama, percaya yang beri kita menang. Oleh percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya, percaya yang beri kita menang. Oleh percaya, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Amin. Percaya saja di dalam namanya, percaya yang beri kita menang. Saudara mau hidup dengan percaya? Mau hidup dengan percaya? Amin. Saudara pasti menang. Haleluya. Ya, kita dengar pengumuman. Silakan Bapak Parulian. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, kita diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar menjadi kekuatan buat kita semuanya. Sebelum saya bacakan pengumuman, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kiranya Tuhan berkati. Kita akan lihat satu minggu pengumuman ke depan bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan link jadwal ibadahnya. Untuk minggu pagi ibadah raya kita, solirnya Bapak Yudi dan singernya Saudara Bapak Ibu Sisi dan Bapak Hendra. Untuk pemain musiknya Bapak Yonatan, Saudara Jasper, Saudara Yusuf dan Saudara Noel. Dan untuk pengawas prokesnya adalah Bapak Haryono. Dan untuk ibadah sore harinya, song leadernya Ibu Ine, dan untuk pengawas prokesnya adalah Ibu Manulang. Yang berikutnya adalah untuk ibadah sekolah minggu masih tetap diadakan secara Zoom online. Dan untuk ibadah wanita hari Selasa juga masih diadakan ibadah doa melalui via Zoom online. Untuk ibadah pemuda diadakan di tempat ini setiap hari Sabtu jam 5 sore. Yang berikutnya lah yang kami mengucapkan selamat tahun untuk Ibu Yanti Susilawati yang berulang tahun tanggal 30 Januari. Kiranya Tuhan berkati, dan bagi Bapak Ibu juga yang berulang tahun minggu ini tidak tertera di waktu jemaat, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun. Terima kasih, Tuhan berkati semuanya. Puji Tuhan.
Itulah pengumuman yang sudah disampaikan. Dan saya berterima kasih kepada pengurus kaum muda semalam sudah melaksanakan seminar. Saya lihat tamunya luar biasa. Tamunya yang luar biasa. Tuan rumahnya. Ini yang menjadi persoalan. Ya, kaum muda kita sendiri yang hadir bisa dihitung dengan jari. Tapi tamunya banyak sekali, saudaraku sekalian. Ayo kaum muda bangkit. Tuhan sudah mau datang loh, ya. Bangkit, ayo. Selagi masa muda, ingat nubatan Yoel. Pada akhir zaman Tuhan akan pakai taruna-taruna. Haleluya. Apakah Anda siap untuk dipakai oleh Tuhan? Sebab itu bangkit, ya. Tuhan memberkati, kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Yesus yang termanis buat jiwaku. Rendah. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selama. Yesus yang termanis, haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Oh, Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selalu. Bapak Yonatan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Yesus, Engkau yang termanis. Amin, 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 amin. Buat Benar Tuhan, Engkaulah yang termanis buat jiwa kami. Amin. Ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi Amin. dunia yang akhir-akhir ini begitu Amin. membuat kami khawatir, Amin. yang penuh dengan kepahitan hidup ya Tuhan. Tuhan Yesus. Hanya Engkaulah satu-satunya ya Tuhan yang menjadi harapan bagi kami semua umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kasih Yesus. Kami sudah datang pagi hari ini, kami sudah diberkati oleh firman Tuhan, Haleluya. juga oleh persekutuan dengan tubuh dan darah. Kami Haleluya. yakin ya Tuhan, kasih karunia-Mu, berkat-Mu cukup Yesus. bagi kami Tuhan, untuk kami boleh menjalani hari-hari kami ke depan ya Tuhan. Memasuki bulan Februari ini ya Tuhan, Ya. menapaki hari-hari depan kami. Kami yakin dan percaya bersama dengan Tuhan, Yesus. batu penjuru yang sudah diletakkan oleh Allah itu Amin. bagi kami. Amin. Amin. Yesus Kristus pengharapan kami. Kami boleh jalani hari-hari kami dengan Makasih. penuh rasa aman, rasa tenang bersama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di akhir ibadah kami mau mengucap syukur buat semua penyertaan-Mu. Haleluya. Dari awal hingga akhirnya ibadah kami. Kami yakin dan percaya kami pulang membawa berkat yang besar. Berkat pimpinan, Terima pertolongan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Terima Tuhan. kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain,
Kami berdoa buat Ibu Yanti Susilowati yang Tuhan sudah tambahkan usianya 1 tahun lagi. Tambahkan juga kesetiaan dan ketaatan, takut akan Tuhan, karena di tangan kananmu umur panjang, di tangan kiri berkat yang berlimpah. Umat Tuhan yang hadir pagi hari ini, Tuhan berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, pelayanan mereka, kesehatan mereka. Dengan tubuh yang diberkati, kami boleh memuliakan Engkau. Seluruh pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan diberkati oleh Tuhan, karena itulah janji firman-Mu. Umat Tuhan yang tidak sempat hadir, kami doakan. Mereka yang sakit, Ibu Gembala yang sedang mengalami batuk, Ibu Yeli yang merawat Ibu Gembala. Kami berdoa juga buat Ibu Sera Yonatan yang juga terganggu kesehatannya. Kami berdoa buat anak Bapak Agustinus Gabriel yang dirawat di Rumah Sakit Hermina karena demam berdarah. Ada banyak lagi mungkin saudara kami yang sedang mengalami gangguan kesehatan tubuh. Tapi kami percaya firman-Mu berkata, penyakit kamilah yang ditanggungnya. Sebab itu pagi hari ini kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan ambil semua penyakit dari tubuh saudara-saudara kami ini. Dengan tubuh yang diberkati, mereka boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, umat-Mu yang sudah melakukan firman Allah, mengembalikan milik Tuhan, korban tatangan, korban ucapan syukur, pembangunan rumah Tuhan, diakonia. Apapun yang kami perbuat untuk Tuhan. Sebab Tuhan lebih dahulu telah berbuat untuk kami. Terima kasih Bapa. Kembalikan kami pada jam-jam ibadah yang sudah ditentukan. Untuk kami lebih mendekatkan diri kepadamu di masa-masa yang sulit ini. Kami mau hidup dengan iman. Kami mau hidup oleh iman. Kami mau hidup oleh penglihatan rohani, bukan penglihatan jasmani. Sehingga apapun yang datang dalam hidup kami tidak akan pernah membuat kami gelisah. Karena kami dibangun di atas dasar yang mahal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami akhiri ibadah dan kami mau terima berkat Allah. Sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah ke rumah saudara masing-masing, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah, kami terima berkat Allah. Yang percaya katakan amin.